Hai, jumpa lagi dengan saya Supriyono dari Pintar Bahasa. Studio Pintar Bahasa ini adalah sebuah channel yang bertujuan untuk mengedukasi kita semua tentang masalah-masalah kebahasaan. Agar channel ini bisa tetap produktif dan menghasilkan video-video yang bermanfaat buat semakin banyak orang. Jangan lupa ya, subscribe dan like. Baik, kita kali ini akan membahas tentang 3 macam sumber kesalahan penerjemahan. Apa saja itu? Ayo kita lihat satu persatu. Kesalahan menerjemahkan bisa berasal dari satu, adanya kekakuan di dalam menerapkan taksonomi kata. Taksonomi kata adalah penggolongan atau klasifikasi kata. Jadi dari satu kata benda tidak harus diterjemahkan menjadi kata benda supaya luwes. Sumber yang kedua adalah karena ketidakmampuan kita mengenali korelasi kata. Satu kata berhubungan dengan kata lain. Nah, itu harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali apakah kata tersebut dekat dengan kata di depannya atau di belakangnya. Yang terakhir adalah keberadaan kata kerja semu. Jadi kata kerja semu itu adalah kata kerja awalnya, tetapi kemudian berfungsi bukan sebagai kata kerja. Sebagai kata apa dong? Biasanya kata sifat. Kita bahas lebih lanjut. Dalam contoh ini, a visit to grandmother, a visit adalah sebuah kata benda, suatu kunjungan. Tapi kalau suatu kunjungan ke nenek kok kurang pas, maka a visit, kata benda, diterjemahkan menjadi sebuah kata kerja, mengunjungi. The importance, kata benda. Protection, perlindungan, kata benda juga. Tapi tidak tepat kalau seperti itu, maka importance-nya kita ubah menjadi kata seperti ini. Ya, kata sifat aslinya, penting. Pentingnya, kalau diterjemahkan kepentingan bagaimana? Kepentingan perlindungan produk domestik, tidak pas. Pentingnya, perlindungan juga kita ubah menjadi melindungi, itu lebih bagus. Pentingnya melindungi produk dalam negeri. Nah, itu yang kita sebut dengan taksonomi kata. Permasalahan kedua timbul karena karena ketidakmampuan kita mengenali korelasi kata. Nah, sebuah contoh, a small family car, ini bisa saja kita maknai mobil keluarga yang kecil. Nah, yang kecil itu keluarganya bisa juga. Yang kecil itu mobilnya, kenapa tidak? Nah, terus yang benar yang mana? Itulah sebabnya sebaiknya penulis juga sudah mencantumkan tanda hubung untuk mendekatkan hubungan kata. A small family car, kata small dan family didekatkan, maka yang kecil adalah keluarganya, keluarga kecil. Mobil buat keluarga kecil. Apakah mobilnya kecil? Nggak disebutkan. Nah, dalam contoh seperti ini, a small family car, family dan car itu dihubungkan jadi satu. Jadi ini mobil keluarga, bukan mobil niaga, bukan mobil angkutan umum gitu. Nah, yang kecil siapa? Yang kecil mobilnya, mobil keluarga itu tadi. Nah, bila tidak diberi tanda hubung, maka terjemahannya bisa multitafsir. Tapi ketika diberi tanda hubung, maka jelas korelasi katanya sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Permasalahan bisa lebih serius dalam contoh berikut, heavy water tank. Heavy menjelaskan water, jadi yang berat itu adalah airnya. Ini tangki air yang berat. Kita maknai seperti itu dulu. Apakah tangkinya berat? Tidak disebut. Ya, kebetulan di sini heavy water itu punya arti air yang jenuh ya, seperti itu. Beda dengan frasa kedua, heavy water tank. Water didekatkan dengan tank. Yang berat adalah tangki airnya. Jadi ini tangki air, bukan tangki minyak. Kebetulan berat. Oke, kita lihat permasalahan berikutnya. Korelasi kata
itu juga bisa dikenali dari bentuk kata sifat dan kata keterangan. Kata sifat itu menjelaskan kata benda, seberapapun jaraknya dalam sebuah frasa atau kalimat. Sedangkan kata keterangan adalah menjelaskan kata kerja. A serious wounded patient. Apakah pasiennya serius? Apakah lukanya serius? Nah, ini harus kita kenali. Dia kata apa? Serious, bukan seriously. Serious kata sifat, menjelaskan kata benda. Pasien yang serius adalah pasiennya. Diajak gumor, diajak gojek gak bisa. Nah, pasien itu kebetulan terluka. Apakah lukanya serius? Tidak disebutkan. Ya, ini beda dengan seriously wounded patient. Seriously adalah kata keterangan, menjelaskan kata kerja. Kata kerjanya wounded. Jadi seorang pasien yang terluka secara serius alias luka berat. Quite dan quietly bisa mempengaruhi arti. Quiet kata sifat menjelaskan kota. Quietly kata keterangan menjelaskan deserted, meninggalkan. Nah, kalau begitu, a quiet deserted town adalah sebuah kota yang ditinggalkan dan sepi. Sebuah kota yang sepi karena ditinggalkan. Beda dengan frasa yang ini. Sebuah kota yang ditinggalkan secara diam-diam. Beda kan? Bukan hanya beda rasa, tapi beda makna. Waspadalah. Nah, permasalahan terjemahan juga bisa timbul karena keberadaan kata kerja semu. Disebut semu karena aslinya kata kerja, tapi kemudian berfungsi bukan sebagai kata kerja. Dalam contoh, all patients suffering from stroke. Ini masih banyak yang salah menerjemahkan. Semua pasien menderita stroke. Fatal dong. Kasihan dong. Karena sebenarnya yang dimaksud semua pasien yang menderita stroke. Ada yang menderita diabetes, ada yang menderita leukemia, dan seterusnya. Nah, kenapa dimaknai yang menderita? Karena aslinya strukturnya adalah seperti ini. All patients who suffer from stroke. Beda arti dengan all patients are suffering from stroke. Kalau kalimat terakhir ini, all patients are suffering from stroke, berarti semua pasien memang menderita stroke. Kita lihat contoh berikutnya. All diseases caused by virus. Caused bukan are caused, beda. Harus cermat betul. Ini artinya semua penyakit yang disebabkan oleh virus. Apakah semua penyakit disebabkan oleh virus? Menurut bacaan ini, enggak. Semua penyakit yang disebabkan oleh virus adalah misalkan akan sembuh sendiri. Tapi kan menjadi sangat janggal ketika dikatakan semua penyakit disebabkan oleh virus. Berarti nggak ada yang disebabkan oleh bakteri misalkan. Ya, beda dengan kalimat terakhir. All diseases are caused by virus. Selisih are. Kalau dalam kalimat terakhir ini yang dimaksud adalah semua penyakit disebabkan oleh virus, nggak ada yang disebabkan oleh bakteri, kata orang. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.